Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dan kawan di channel Buku Referensi Islami. Kali ini kita membuka kitab buku yang judul Rahmatan lil Alamin, buah karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abbad Habibullah. Rahmatan lil alamin, menyelamani samudra kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya dan seluruh makhluk. Penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Tulisan di belakangnya, Kitab Rahmatan lil Alamin atau Nabi Muhammad SAW, Nabiyur Rahmah, Nabi Rahmat. Ini yang mengandung ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih menjelaskan mengenai keagungan serta kemuliaan Nabi Muhammad sebagai Nabi Rahmah, Nabi yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Benar, beliau adalah rahmat bagi manusia, hewan, dan segenap makhluknya. Di dalamnya dikemukakan ketinggian agama Islam, kelengkapan dan kesempurnaannya sebagai rahmat dari risalah Rabbul Alamin yang dibawa Nabi Rahmah. Disingkap di dalamnya kesalahpahaman orang-orang terhadap Islam dan Nabi Islam berikut ajarannya, serta menjelaskan hakikat agamanya, dakwah para nabi dan rasul, juga hal-hal terkait lainnya. Diterangkan pula ikhwal aslain, dua dasar atau nas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, keaslian serta kemurnian keduanya dalam pemeliharaan Rabbul Alamin. Sungguh kitab ini patut dibaca setiap muslim sebagai pengantar dalam upaya mempelajari Islam yang hakiki. Ya, Islam yang didakwahkan para nabi dan rasul, yang pengutusan mereka diakhiri atau ditutup oleh kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, Nabi Rahmah. Semoga pembaca dapat memanfaatkan rahmat agung yang terurai dalam bahasa kitab ini. Amin. Kitab ini mempunyai 256 halaman. Kita lihat dalamnya. Buku ini cetakan yang ketiga, bulan Agustus 2019. Cetakan yang pertamanya bulan September 2014. Penulis Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abbad. Pengantar daftar isi mukaddimah. Daftar isi ini ada beberapa bab
ada 3 bab. Bab yang 3 mempunyai satu poin yang di situ tertera 9 pasal. Bab 1 membahas Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Yang bab kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Bab yang ketiga, agama Islam adalah agama rahmat. Bab 3 ini mempunyai satu poin. Yang poin pertama, keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pasal 1, Dinul Islam, agama asal manusia. Manusia lahir dalam kondisi suci tanpa menanggung dosa siapapun. Pasal 3, Islam itu agama yang dianut, dibawa, serta didakwahkan seluruh nabi dan rasul Allah. Pasal keempat, hakikat dinul Islam yang dibawa dan didakwahkan para nabi dan rasul. Pasal 5, berbedanya syariat para nabi dan rasul. Pasal 6, kesempurnaan syariat Muhammad meliputi tidak memerlukan tambahan atau pengurangan, kebenarannya mutlak, keumuman risalahnya untuk seluruh umat manusia dan jin. Pasal ke-7, dalil tercela dan bahayanya bid'ah dan ahli bid'ah bagi Islam dan kaum muslimin. Pasal ke-8, Alkitab dan As-Sunnah itu 2 wahyu serta 2 dasar hukum Islam yang terjaga keaslian dan kemurniannya. Pasal ke-9, Islam adalah agama yang mulia. Daftar pustaka. Muqaddimah penulis Ustadz Abu Unaisah Abdul Hakim bin Abdul Haddad. Beliau bertutur di dalam muqaddimah dalam isi buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmati wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah terhadap Nabi Rahmah, yakni Nabi pembawa rahmat, juga terhadap seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Inilah sebuah risalah kecil, buku bertema ringkas yang kami kemas dengan judul Rahmatan lil Alamin atau Nabi Muhammad SAW, Nabi Rahmah. Meskipun demikian, isi dan manfaatnya insya Allah sangat besar, yaitu dalam menafsirkan firman Allah yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat rahmat yang agung dan bersifat umum di atas menjelaskan kepada manusia hal-hal berikut. Pertama, Allah Jalla zikruhu mengutus hamba dan rasulnya yang mulia Muhammad SAW untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam ini yang terdiri dari beberapa kelompok makhluk, antara lain alam manusia, alam malaikat, alam jin, alam hewan, ya, sebagai rahmat untuk mereka semua. Kedua, Nabi Muhammad SAW diciptakan dan disifatkan serta dihiasi pada diri beliau dengan rahmat. Ketiga, agama yang dibawa beliau SAW, yakni agama Islam, semua ajarannya ialah rahmat bagi jin
dan manusia yang terkena tahlib diseru dengan perintah dan larangan dari Rabbul Alamin. Keempat, Nabi Muhammad SAW diutus dan datang kepada manusia dan jin dengan membawa segala kebaikan dari semua kebaikan dunia dan akhirat. Kelima, Al-Quran yang diturunkan kepada beliau SAW menjadi sebesar-besar rahmat bagi mereka semua, para makhluk Allah. Keenam, ayat yang mulia ini menjadi sebesar-besar bukti kenabian dan kerasulan beliau SAW. Demikian seterusnya. Atas dasar itulah saya pun menulis risalah ini untuk menjelaskan sebagian dari apa yang telah diuraikan, juga untuk meluruskan kesalahpahaman terhadap Islam dan terhadap Nabi umat Islam, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmah. Akhir kata, saya ingin menyampaikan kepada Anda, selamat membaca dan semoga Anda dapat menikmati rahmat yang agung ini. Jakarta, Muharram 1435 Hijriah, November 2013 Masehi. Buah pena Al-Ustadz Abu Unaisa Abdul Hakim bin Amir Abdad Habibullah. Inilah mukadimah beliau dari isi buku beliau ini, buku Rahmatan lil Alamin. Sekian sahabat dan kawan-kawan, segera memilikinya untuk sebagai pegangan, sebagai ilmu, dan diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.